Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Jimal Hasan, NIM 2003-0150-1087, kelas PJKRD angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi pengertian belajar gerak pada mata kuliah belajar motorik. Nah, baik. Adapun pembelajaran gerak. Pembelajaran gerak ini dapat diartikan sebagai sebuah upaya perubahan perilaku yang gerak tentunya berhubungan dengan keterampilan yang dalam arti luas, bermaksud mengembangkan penguasaan terhadap keterampilan gerak. Selanjutnya, pengertian pembelajaran gerak. Menurut Skimit pada tahun 1991, pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Selanjutnya, pembelajaran gerak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Dan kedua, belajar tidak langsung teramati. Ketiga, perubahan terjadi relatif melekat. Selanjutnya, turun dan naiknya perkembangan belajar. Hasil perkembangan belajar yang terlihat dari keterampilan anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang. Dalam proses belajar, sering terjadi gejala plateau yang merupakan proses penyesuaian saraf dan sistem fisiologi dalam tubuh dengan kondisi baru. Kondisi baru dapat berupa beban kerja yang bertambah atau pola keterampilan baru yang diajarkan. Selanjutnya, mengukur hasil pembelajaran gerak. Nah, beberapa hasil yang teramati. Yang pertama, pengetahuan konsep. Kedua, kontrol dan koordinasi. Ketiga, otot yang digunakan. Keempat, efisiensi gerakan. Kelima, perhatian. Dan yang keenam, mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. Selanjutnya, sifat pengaruh latihan. Pengaruh latihan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar, dan pengaruh latihan yang bersifat sementara. Nah, adapun pengaruh latihan yang menetap. Pengaruh utama latihan adalah menetapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa mendapatkan keterampilan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keterampilan tidak akan hilang dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun kemudian. Sehingga pengaruh latihan yang bersifat sementara. Kondisi latihan dapat menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Karena itu, pengaruh ini disebut sebagai pengaruh sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara dapat positif atau negatif. Pengaruh positif berarti pengaruh itu meningkatkan tingkat penampilan, sedangkan pengaruh negatif menurunkan penampilan. Nah, selanjutnya, memisahkan pengaruh menetap dan sementara. Nah, yang pertama, waktu pengukuran, dan yang kedua, aspek yang diukur. Nah, pengalihan hasil belajar. Pengalihan merupakan aspek penting dalam pembelajaran mendukung prinsip latihan yang menyatakan bahwa pelajaran menetap yang terjadi sebagai hasil dari belajar harus digunakan pada saat diperlukan. Sehingga dalam suasana pembelajaran gerak, aspek pengalihan menjadi ciri utama keberhasilan pembelajaran. Nah, selanjutnya, merancang latihan untuk pengalihan. Suasana dan pengorganisasian latihan yang dirancang untuk memudahkan timbulnya kemampuan pengalihan belajar merupakan faktor penting. Kondisi latihan yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi yang akan dihadapi. Nah, selanjutnya, pengalihan hasil belajar. Yang pertama itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengalihan dekat. Salah satu aspek penting dalam proses latihan dan latihan tersebut beralih pada situasi atau di luar latihan yang menyerupai. Nah, selanjutnya, pengalihan jauh. Pengalihan jauh dilakukan dengan mengembangkan kemampuan gerak umum dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan yang khusus. Selanjutnya, pembelajaran gerak bukan hanya merujuk pada adanya perbaikan dalam hal penampilan gerak, tetapi juga terkandung makna bahwa proses pembelajaran menunjuk pada adanya pertambahan dan kemampuan yang dapat menunjang terjadinya penampilan yang perbaikan penampilan terjadi bukan karena belajar itu sendiri, tetapi perbaikan penampilan berarti sebuah indikasi dari adanya pembelajaran yang terjadi. Adapun tujuan akhir pembelajaran gerak. Tujuan akhir pembelajaran gerak harus berakhir dengan adanya suatu produk tertentu berupa penguasaan keterampilan. Keterampilan dalam tugas gerak tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan dalam menyelesaikan tugas dengan derajat keberhasilan yang tinggi. Selanjutnya, penampilan terampil. Penampilan yang terampil menjadi tujuan akhir dari semua proses pembelajaran gerak. Semua pembelajaran keterampilan dalam gerak pada akhirnya memiliki tujuan dasar, yaitu penguasaan penampilan yang terampil. Nah, selanjutnya, ciri penampil terampil, yaitu yang pertama smoothness, yang kedua automaticity, yang ketiga mental, yang keempat effort, yang kelima stress, dan yang terakhir point of view. Selanjutnya, kesimpulan pengalaman belajar dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk. Dan seorang tenaga pendidik harus menyadari dan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pembelajaran sehingga dapat memanfaatkannya ketika merancang dan menciptakan pengalaman belajar.
Nah, saja perkembangan hasil pembelajaran gerak dapat diukur dengan berbagai cara. Di antaranya dengan melihat perkembangan penguasaan gerakan sehingga makin lama semakin mengecil jumlah kesalahan yang dilakukan. Nah, sekian dan terima kasih. Video pembelajaran yang saya buat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.